Kami ulang kembali berita-berita sekitar Bandung, pilihan kami hari ini. Perempuan yang ditemukan jasadnya di depan pekarangan warga Kamis lalu dibunuh pacar karena dituduh selingkuh. Ekspor mobil ke sejumlah negara melalui pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang disaksikan Presiden Joko Widodo. Kami ajak Anda berwisata menikmati keindahan taman bunga di tengah kebun teh Ciater Subang. Presiden Joko Widodo hari Selasa menyaksikan ekspor mobil yang dilakukan melalui pelabuhan Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. Ekspor mobil buatan salah satu produsen asal Jepang tersebut dengan tujuan pasar negara Brunei Darussalam, Filipina, Jepang, dan Vietnam. Tahun ini ekspor mobil melalui pelabuhan Patimban diperkirakan bisa mencapai 180.000 unit. Dan saya senang setelah operasi ekspor mobil dari pelabuhan Patimban terus bergerak, yang sebelumnya direncanakan tahun ini bisa ekspor dari sini kurang lebih 160.000. Melihat progres 3 bulan ini, kelihatannya bisa naik menjadi 180.000 mobil untuk ekspor ke Filipina, ke Brunei, ke Jepang, dan juga ke Vietnam. Ini saya kira awal, nanti akan dikembangkan ke negara-negara yang lain. Sehingga 1 bulan kurang lebih dari sini akan bisa diekspor 15.000 mobil. Dan ini akan sangat bagus, artinya industri kita meskipun pandemi tetap bergerak terus, meskipun pandemi kita juga tetap ekspor terus, dan kita harapkan ini akan ikut memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita dan membuka. Selama ini ekspor mobil dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Namun pabrik produsen otomotif yang rata-rata berada di wilayah Jawa Barat mulai melirik pelabuhan Patimban sebagai titik baru perangkat ekspor mobil karena hambatan kemacetan yang kerap terjadi menuju pelabuhan Tanjung Priok. Tahun 2027 mendatang, pelabuhan Patimban ditargetkan juga akan memiliki kapasitas yang sama dengan Tanjung Priok, yakni kapasitas sekitar 7,5 juta teus peti kemas dan 600.000 kendaraan per tahun. Kita merencanakan tahap kedua, kapasitas daripada terminal kendaraan ini, car terminal sebanyak 600.000 car terminal untuk kegiatan car. Dan untuk kontainer sebanyak 3,7 juta teus. Jadi ini sudah separuhnya dari Priok. Dan kita akan terus membangunnya sampai 2027. Totalnya akan menjadi 7 juta teus, sama besarnya dengan Priok. Beroperasinya pelabuhan Patimban juga diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru di wilayah penyangga sekitar pelabuhan. Jenderal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Puluhan sopir angkutan kota jurusan Cibadak Cicurug, Kabupaten Sukabumi hari Senin memblokade jalan nasional dengan memarkirkan mobil angkot mereka hampir di tengah jalan. Mereka juga menanam pohon pisang sebagai tanda protes kalau kondisi jalan yang rusak parah dengan lubang di mana-mana layak ditanami pohon pisang dibanding digunakan sebagai jalan raya. Para sopir mengaku kondisi jalan yang rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki. Selain memicu kemacetan di jam sibuk, juga merusak suku cadang angkot mereka. Padahal selama ini seluruh sopir angkot telah membayar retribusi jalan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Kalau supir angkot naik. Kalau masalah TPR, kalau jalan bagus, ongkos naik, anak-anak pasti bayar. Akibat aksi mogok ini kemacetan terjadi hingga sepanjang 5 km. Pengguna angkot pun terpaksa jalan kaki. Mobilnya pada mogok, jalannya rusak. Akibat jalan rusak, angkotnya pada demo. Jadi saya jalan kaki. Harapannya minta dibetulin lah jalannya. Setelah dibujuk anggota kepolisian Resor Sukabumi, pengemudi angkot pun menghentikan aksinya. Namun mereka akan melakukan aksi yang sama pada hari Selasa. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.
Hingga saat ini pedagang Pasar Kosambi Kota Bandung masih kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng dari distributor. Apalagi yang sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kalaupun ada, harga belinya pun lebih tinggi, seperti yang didapatkan dari grosir besar. Akibatnya sebagian pedagang enggan menjual minyak goreng. Ya lambat. Emang yang itu subsidi pemerintah emang ada, cuma pengirimannya lambat. Kaki juga nggak seberapa, paling 2-3 dus gitu. Kalau ada mah subsidi pemerintah, tapi kalau nggak ada saya terpaksa beli yang dari ini grosir besar. Emang harganya sih mahal juga gitu. Akhirnya warga pun ikut kebingungan karena sulit mendapatkan minyak goreng. Apalagi kondisi ini sudah terjadi selama 4 bulan terakhir tanpa solusi berarti dari pemerintah. Mahal, tapi kalau butuh yang mahal juga pasti dibeli gitu. Karena sama cari mahal banget buat ini mah. Biasanya beli sendiri di pasar ini sendiri berapa sih Bu harganya Bu? Biasanya mah paling tinggi kalau di pasar 40 nyampe-nya. 38, 40, 39, beda-beda sih, beda merek, beda harga. Gitu. Tapi kalau sekarang nyarinya apa ya, Bu? Susah sekarang nyarinya, apalagi kalau suruh nyari ke Jogja ngantri ya, gampang. Panjang susahnya. Masih akibat dari kisruh harga dan pasokan minyak goreng, penyidik Polresta Bandung akhirnya menetapkan seorang ibu, Irma Rambe alias IR, sebagai tersangka dugaan penipuan penjualan minyak goreng murah yang dilaporkan 18 warga asal Kabupaten Bandung. Menurut polisi, tersangka meraup hasil penjualan minyak goreng fiktif dari para korban senilai 1 miliar rupiah lebih. Uang ini dapat dari para korban digunakan untuk kepentingan pribadi, membayar karyawan toko dan juga menyewa sejumlah kendaraan operasional. Sejak Desember tahun lalu, tersangka menjerat korbannya dengan iming-iming harga lebih murah dari harga pasar. Korban juga dijanjikan hadiah ponsel dan komputer jinjing jika membeli lebih dari 100 kemasan. Korban yang sudah melakukan transfer ini sebanyak 18 orang dengan nominal total itu sekitar 1 miliar 151 juta rupiah. Total yang sudah ditransferkan kepada yang bersangkutan. Nah, atas hal ini kami tetap melakukan penyelidikan dan barangkali ada saksi atau korban yang lain. Kami sengaja melakukan gerak cepat supaya jangan sampai ketika korbannya sudah semakin banyak, ini semakin sulit bagi kami untuk melakukan pengecekan posisi yang bersangkutan. Korban pun tergiur hingga mau saja mentransfer uang hingga 100 juta rupiah lebih dulu sebelum minyak goreng diantarkan. Pasokan minyak goreng ke para korban pun macet pada bulan Januari, Februari tahun ini. Saat para korban menagih, tersangka menghindar dan kabur keluar kota. Mbak kan nawarin harga minyak goreng dengan harga murah. Udah gitu ditambahi dengan iming-iming hadiah. Oh enggak, memang saya karena kan enggak satu orang kan pasti ada ini, karena kan saya juga dapat banding ya. Hadiahnya juga maksudnya bukan perkara yang mahal. Jadi hadiah apa yang ditawarkan? Handphone sama laptop aja, cuma pembelian berapa karton. Dan itu mah terjadinya juga sebelum bulan Desember, karena yang lain memang kan lancar barang. Jadi Polisi telah menahan tersangka di Mapolresta Bandung. Tersangka IR terancam hukuman penjara 4 tahun karena dituduh melanggar pasal 372 dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk buku tabungan yang berisikan sisa uang korban senilai 60 juta rupiah. Muhammad Rizal dan Muhammad Abbas melaporkan dari kota dan Kabupaten Bandung. Berwisata menikmati keindahan taman bunga di tengah kebun teh. Wah, pastinya bakal cocok buat siapapun yang suka berfoto dengan latar belakang pemandangan alam ya. Kami ajak Anda ke salah satu objek wisata yang berada di Jalan Raya Palasari 2, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Lokasinya yang berada dekat jalan raya mudah dijangkau. Sejak dibuka pada akhir tahun 2021 lalu, objek wisata alam ini langsung ramai didatangi pengunjung, padahal proses pembangunan belum sepenuhnya selesai. Selain menikmati indahnya pemandangan alam berupa hamparan kebun teh, Anda juga bisa mengagumi bangunan megah kastil dengan perpaduan arsitektur Turki dan istana Kremlin di Rusia yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk bersuah foto. Keren. Tempatnya asik, sampai kita mau balik lagi ke sini loh. Sayang malam nggak bisa ini Apalagi ya. sampai malam. Oke, bener. Ini dari mana sih Bu? Kita dari Tangerang. Kita dari Tangerang. Tempatnya asik atau gimana? Apa? Nah, Asik lah tempatnya, banyak masih buat foto-foto.
Objek wisata ini sebenarnya menempati lahan seluas 130 hektar, namun dari seluruh area baru 6 hektar yang sedang dibangun. Paduan taman bunga dengan kemegahan kastil berarsitektur unik di tengah kebun teh jadi nilai lebih tempat ini. Utamanya adalah bunga, jadi bunga-bunga kita juga spesifik seperti yang dilihat. Kemudian yang kedua, Kastilo ini adalah perpaduan antara arsitektur Turki dan Kremlin. Jadi Kremlin, istana Kremlin itu jadi perpaduan antara Turki dan Rusia. Jadi untuk ciri khas saja, untuk pembeda gitu. Puas berkeliling menikmati pemandangan dan bersuah foto, para pengunjung tak perlu khawatir akan kelaparan. Di dalam bangunan kastil juga tersedia pusat jajanan dengan aneka ragam menu makanan. Untuk masuk ke lokasi wisata, pengunjung dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp25.000 per orang di hari kerja dan Rp30.000 di hari libur atau akhir pekan. Jenal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. TV Anjen masih kena tabung. Gara-gara ganti ku TV digital. Sekedap deui siaran TV analog atau TV jadul bakal dieureunkeun ku pamarentah. Salah sahiji tujuanna pikeun ngaronjatkeun internet. Lamun dibandingkeun negara-negara lain, gancangna internet di Indonesia teh masih laun pisan. Hayu urang drangalih ka TV digital sebab seueur pisan kauntunganna. Sinyalna stabil, suantena langkung jernih. Janten moal aya deui sirem dina TV. Teras anjeun tiasa oge ningali jadwal tayangan jeung diatur oge tayangan sesuai ku batasan yuswa. Ejeung urang ge bakal menang peringatan mun aya bencana di sabuderan urang. Wih, mantap pisan pan, tapi patorasana kedah mayar atanapi henteu sih? Kedah atuh siaran TV digital ieu teu kedah ngangge kuota, tur teu butuh biaya bulanan alias haratis. Nah, pasoalanna pikeun narima siaran digital kecekap ngangge antena UHF anu biasa urang angge. Urang kedah nambihan alat anu namina set-top box, sangkan siaran digital tiasa ditarima secara sampurna. Tapi ulah hawatos, Kominfo rencana bakal ngabagikeun STB haratis ka masyarakat kalawan kaayaan anu tangtu. Bisa wae anjeun anu menang. Nah, pikeun anjeun anu teu acan apal tipina digital atawa analog, cobian cek heula gerak aya pilihan DTV teu. Aya tulisan HD teu di gigireun channelna. Lamun aya hartosna TV anjeun parantos TV digital. Pikeun anjeun anu hoyong meser TV anyar pastikeun kan ngajualna tos digital atanapi teu acan. Oke, sebab anjeun kedah terang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sejak dibuka pada akhir tahun 2000.